kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami menyapa kita sekalian dimanapun kita berada pada saat ini. Bersukacita, bersemangat dalam menjalani hari ini. Saudara-saudaraku, hari ini Tuhan menyapa kita dengan firman-Nya yang diambil dari kitab Efesus, pasal yang kelima ayat 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, hidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, kita harus terus menyadari bahwa setiap ucapan atau kata-kata yang keluar dari mulut kita akan dapat memberikan dua dampak yang berbeda, yaitu memberi dampak yang baik atau juga bisa memberi dampak yang buruk. Saudara-saudaraku, hari ini Rasul Paulus mengingatkan kita semua orang-orang yang sudah diperbaharui dari manusia yang lama yang telah menjadikan kita menjadi manusia yang baru. Harus kita ingat bahwa kita sudah diubah, maka harus berubah dalam tindak tanduk, dalam perilaku, dan termasuk juga dalam hal berkata-kata. Jangan lagi seperti orang-orang yang bebal. Saudara-saudaraku, ada dua hal yang diingatkan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita. Jika kita sudah menjadi manusia-manusia baru dalam hal perkataan. Yang pertama, saudara-saudara, kita diingatkan bahwa perkataan-perkataan yang keluar dari mulut kita haruslah perkataan-perkataan yang menyejukkan bagi orang lain. Haruslah perkataan-perkataan seperti perkataan Tuhan. Dalam Kolose 4 ayat 6 dikatakan seperti ini. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Saudara-saudara, yang kedua, kita harus mengingat bahwa setiap perkataan yang keluar dari mulut kita ini haruslah perkataan yang memuliakan Tuhan. Kata-kata yang memuji Tuhan. Kata-kata yang memuji Tuhan itu adalah kata-kata yang jauh dari kata-kata yang mengutuki, mengumpat, bersaksi dusta. Tapi sebaliknya, kata-kata yang keluar dari mulut kita adalah yang selalu mengatakan yang benar, sebagaimana selayaknya perkataan-perkataan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, mari kita mengingat kemudian dua firman Tuhan berikut ini yang dapat menuntun kita untuk selalu waspada dan berjaga-jaga dalam berkata-kata atau berbicara. Firman Tuhan yang pertama dari Kolose 3 ayat 8. Di sana Rasul Paulus menuliskan, "Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulut." Dan firman Tuhan yang kedua, saudara-saudara, diambil dari kitab Mazmur 34 ayat 13. Di sana dikatakan, "Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan menipu." Saudara-saudara, marilah dengan sungguh-sungguh kita terus menjaga perkataan-perkataan kita. Jadikanlah setiap perkataan kita seperti perkataan mazmur, pujian
yang menyenangkan hati sesama kita, juga memuliakan nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menjadi sapaan bagi kami hari ini. Engkau mengingatkan kami sebagai orang-orang yang sudah dibaharui dalam Yesus Kristus. Maka kami harus baharu dalam tingkah laku dan sikap kami, termasuk perkataan-perkataan kami. Biarlah kami dalam perkataan kami mengeluarkan kata-kata yang menyejukkan, kata-kata yang menguatkan, sebagaimana firman Tuhan, yang membuat orang lain yang mendengarnya bersukacita. Dan juga setiap perkataan kami menjadi seperti mazmur, nyanyian dan pujian bagi nama Tuhan. Untuk itu Tuhan berkatilah kami, sehingga kami dapat menjaga mulut kami, menjaga setiap perkataan kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu hari ini biarlah melekat di dalam diri. Bapa dalam Yesus Kristus, di saat ini juga kami berdoa untuk seluruh kehidupan kami sepanjang satu hari ini. Kami bermohon berkati kami ya. Jika ada di antara kami sedang susah, sedih, berduka, hiburkan mereka ya Allah. Yang sedang terbaring lemah karena sakit penyakitnya, kiranya Tuhan berkenan memulihkan keadaan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya hari ini. Biarlah mereka dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, umur panjang ada di tangan kanan. Mereka beroleh umur yang panjang bersumber dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan doa permohonan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami, dengarkan. Amin.